Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan materi lanjut ya. Sebelumnya di video kemarin sudah dibahas cara mengakses VVS menggunakan aplikasi Aprox ya. Jadi pengenalan tentang aplikasi Aprox. Nah, di video kali ini kita akan temanya adalah konfigurasi VVS dasar atau konfigurasi dasar pada sistem operasi Debian 9.4. Nah, bagi yang sudah lupa materinya untuk konfigurasi dasar di sistem operasi Debian 9.4 bisa dilihat di materi kelas 11. Nah, materinya bisa kalian dapatkan di kelas.rumahkonfig.com dan pilih yang kelas 11. Nah, kemudian cari topik tentang konfigurasi dasar. Nah, yang ini yang akan kita bahas pertama adalah manajemen interface, kedua konfigurasi IP address, kemudian yang ketiga DNS resolve, dan yang keempat adalah konfigurasi repository. Nah, video ini tadi adalah video lanjutan ya, sehingga untuk praktikumnya kalian harus menyelesaikan dulu tugas yang hari kemarin ya, karena di tugas tersebut kalian harus men-setting hacker keyboards dan men-setting aplikasi Aprox-nya. Jadi kalau misalkan belum disetting, kalian bisa lihat di video yang hari kemarin. Oke, jadi di sini untuk hacker keyboardnya sudah disetting ya, kemudian untuk aplikasi Aprox-nya juga sudah disetting, sehingga muncul di atas itu server PC 36 yang akan Bapak gunakan. Jadi untuk kalian VPS-nya silahkan menggunakan user VPS masing-masing yang bisa diakses di materi kemarin. Nah, kita harus lihat juga untuk user passwordnya juga, karena di sana ada IP address yang nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi dasar. Nah, Bapak gunakan adalah yang ini, yang server PC 36. Untuk IP address-nya adalah 10.139.37/24, dan untuk user root dan password root-nya adalah root 1. Oke, kita langsung saja akses server PC 36. Kemudian kita masuk ke server PC 36, VPS-nya kita nyalakan. Nah, sudah berwarna hijau, kemudian kita klik yang konsol. Nah, udah masuk ke tampilan login. Nah, kita supaya bisa memasukkan perintah, kita aktifkan keyboardnya, dan supaya tampilannya lebih besar, kita klik setting, kemudian klik local setting, dan kita pilih yang off. Nah, sudah besar. Debian loginnya tadi ada ya di file Excel. Oke, keyboardnya hilang lagi di file Excel. Nah, kita ketikkan root, kemudian enter, passwordnya 1. Nah, kita akan manajemen interface dulu. Nah, manajemen interface itu kita akan
melihat, menonaktifkan dan mengaktifkan interface ya. Ini sangat penting karena pada server ini memang harus terhubung ke sebuah jaringan komputer ya, bisa jaringan komputer yang besar yaitu internet, atau jaringan MAN antar kota, atau misalkan jaringannya yang skalanya kecil yaitu yang LAN. Nah, untuk manajemen interface ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan ya. Bapak seringnya itu menggunakan perintah if spasi A, enter. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi if A ini ya untuk melihat interface yang ada di servernya. Jadi ada satu interface yaitu ENS18. Kemudian ada perintah untuk melihat interface yang lain. Nah, perintahnya adalah if config. Nah, namun untuk perintah if config ini belum ada, jadi kita harus menginstal dulu yang namanya itu NetTools ya, ada di materi manajemen interface. Nah, jadi kita harus salah ya. Nah, apt min-get spasi install spasi NetTools, bukan bin 9 ya, nanti Bapak. Nah, ini penulisannya. NetTools. Nah, nanti Bapak ganti untuk perintah yang salah ini. Nah, kita akan coba install apt min-get spasi install spasi net min tools, enter. Oke, nah di sini sistem operasi Debian-nya menanyakan DVD 1 ya, jadi kita cek dulu di edit. Kemudian kita lihat di bagian DVD dan pastikan ISO filenya adalah DVD 1. Kemudian save. Nah, kemudian back dan masuk lagi ke konsol. Nah, kemudian di sini kita tinggal enter saja. Nah, oke, kita besarkan supaya kelihatan. Nah, di sini sudah selesai untuk penginstalannya. Jadi kita akan coba lagi mengetikkan perintah if config. Kemudian enter. Nah, setelah diinstal, maka perintah if config ini bisa digunakan. Oke, selanjutnya ke konfigurasi dasar yang ini ya, konfigurasi IP address. Jadi kita akan men-setting IP address pada sistem operasi Debian 9.4. Nah, saran untuk yang membaca materinya di handphone itu kalian bisa klik ya titik 3 tadi di atas, kemudian situs desktop. Nah, sehingga tampilannya itu akan lebih besar, dan untuk script perintahnya itu tidak membingungkan ya, karena
kalau di layar handphone ukurannya kecil, jadi perintah yang panjang itu akan masuk ke baris yang kedua. Jadi supaya tidak membingungkan ya, supaya tidak terjadi error gitu ya dalam pengetikannya, yang harusnya diketik pada satu baris, nah oleh kalian takutnya jadi diketik di baris yang bawahnya. Nah, untuk kita lanjut untuk konfigurasi IP address ini bisa kalian baca di sini. Kita tidak bahas lagi untuk materi ini, jadi kalian bisa ikuti materinya atau dengan mengikuti langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Bapak. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address kita perlu mengetikkan, oke, kita clear. Perlu mengetikkan perintah nano spasi /etc /network /interface ya. Kemudian enter. Nah, kemudian kita pindah ke baris yang paling bawah ya. Nah, bisa di enter beberapa kali, terserah kalian. Kemudian kita ketikkan auto. Nah, nama interface yang akan digunakan tadi adalah ENS18. Nah, ENS18 ini bisa berubah-ubah ya namanya. Bisa ETH0, bisa ENS2, bisa ENS32 atau 30. Jadi kalian harus lihat dulu nama interface-nya menggunakan perintah if spasi A atau ifconfig. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita enter, kemudian ketikkan ifase spasi nama interface ENS18 spasi init spasi static. Nah, jadi static ini untuk mengkonfigurasi manual. Kalau untuk mengkonfigurasi otomatis yang nanti si servernya minta ke perangkat lain, statiknya diganti menjadi DHCP. Nah, karena untuk IP-nya di kasus ini kita konfigurasi manual, maka diisi dengan statik. Kemudian enter, ketikkan address, kemudian nah IP-nya tadi kalian sesuaikan dengan file Excel yang sudah Bapak berikan ya, IP-nya khusus untuk misalkan yang server PC36 tadi IP-nya ini ya, jadi tidak boleh ngacak atau random, jadi harus sesuai. Oke, untuk server PC36 10.10.139.37. Kemudian subnet mask subnet. Nah, di sini subnet mask itu didapatkan dari prefix ya yang ada di file Excel. Nah, karena /24 berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kalian pastikan dari baris pertama yang tadi diketik sampai akhir itu tidak ada yang typo, karena di Linux ya, di sistem operasi Debian 9.4 atau sistem operasi Debian lain yang basisnya Linux itu sangat sensitif dengan perubahan karakter. Jadi kalau misalkan ada karakter yang salah satu aja itu akan terbaca error. Jadi pastikan tidak ada yang tipu ya.
Nah, kalau misalkan sudah ada yang kalian cek dan tidak ada yang tipe, kita save. Nah, cara save-nya kita tekan CTRL, kemudian X ya. Nah, ini nggak kelihatan, jadi kita layarnya kecilkan lagi. Jadi di bagian bawah ini ada muncul ya. Jadi ketika kalian ketik CTRL X, nanti itu ada pilihan YNC. Nah, kita pilih yang Y untuk menyimpan, kemudian kita enter. Nah, udah. Kemudian supaya konfigurasi yang kita rubah tadi pada file interface itu diterapkan pada sistem operasi Debian, kita harus merestart netbook yang tadi ya. Nah, cara merestartnya, oke, Bapak besarkan. Itu dengan mengetikkan perintah /etc /init.d /networking spasi restart. Enter. Nah, di sini ada tipe ya. Restart. Oke, kalau sudah oke, berarti ini sudah di restart. Kemudian kita lihat lagi IP address-nya, dan IP address-nya di sini sudah berubah ya. Yang tadinya belum ada IP address pada interface ENF18. Nah, sekarang sudah ada IP-nya. Nah, kita melakukan pengujian ke pengujian apakah server yang tadi kita konfigurasi IP address-nya sudah bisa terhubung ke router ya, atau ke gateway. Nah, cara pengujiannya kita ketikkan perintah ping, kemudian ketikkan IP gateway 10.10.139.1, kemudian enter. Dan apabila hasilnya 64 byte from bla 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 ya, itu menandakan servernya terhubung ke IP gateway. Nah, seperti itu ya. Dan kalau misalkan yang tidak terhubung, nah Bapak contohkan menggunakan IP yang random ya. Misalkan yang 36 itu kan VPS-nya mati. Nah, ketika di ping itu tidak akan, nah, from 10.10 ICMP destination host unreachable. Ya, artinya bahwa untuk IP yang 36 ini karena VPS-nya mati, jadi tidak bisa terhubung ya. Jadi harus ada TTL dan ya beda lah ya untuk hasil yang berhasil dan hasil yang gagal. Kalau yang berhasil di atas, yang gagal yang bawah ini. Nah, untuk memberhentikan hasil pengujian ini, kalian ketik CTRL kemudian Z. Nah, nanti akan berhenti ya. Berarti untuk konfigurasi IP address-nya ini sudah berhasil. Kita lanjut ke konfigurasi yang DNS resolve. Nah, jadi DNS resolve ini merupakan konfigurasi yang wajib juga ya, seperti tadi yang IP address. Nah, di mana konfigurasi DNS resolve ini sangat penting ya. Jika servernya terhubung ke internet, itu harus memasukkan DNS resolve atau DNS client. Nah, oke, kita akan coba konfigurasi langsung. Nah, perintahnya adalah nano spasi /etc /resolve.conf.
enter. Nah, di sini kita tinggal ketikkan name server. Nah, yang dimasukkan ini adalah IP server yang digunakan oleh server PC36 ya, atau IP sendiri 10.10.139. Nah, server PC36 berarti 37 ya. Kemudian enter. Kemudian yang bawahnya bisa diketikkan server Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, jadi hanya untuk yang DNS Resolve ini kita memasukkan 2 baris saja ya. Kemudian kita save ctrl x y enter. Nah, untuk DNS Resolve ini tidak ada pengujiannya ya, karena servernya tidak terhubung ke internet, dan mungkin nanti pengujiannya hanya bisa ketika ada aplikasi DNS di servernya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke konfigurasi dasar yang terakhir, yaitu konfigurasi repository ya. Nah, konfigurasi repository ini sangat penting. Jadi kita akan menambahkan DVD 2 dan DVD 3, di mana repository ini merupakan perpustakaannya aplikasi. Jadi kalau misalkan kita nanti ingin menginstal aplikasi DNS dan perpustakaan aplikasinya belum dimasukkan, maka nanti ketika kita memasukkan perintahnya itu aplikasinya tidak akan ditemukan ya. Contoh misalkan apt min get spasi install pin 9. Nah, ini tidak akan ditemukan paket aplikasinya ya. Jadi kita pertama harus memasukkan repository DVD 2 dan DVD 3 tadi. Nah, caranya kita pilih dulu DVD-nya. Jadi kita akan masukkan DVD 2 dan DVD 3. Nah, kalau untuk yang DVD 1 ini sudah dimasukkan secara otomatis. Nah, kita pilih edit, kemudian OK, kemudian nah, pada DVD-nya kita ganti jadi DVD 2, save. Nah, kemudian back, kemudian masuk konsol lagi. Nah, kemudian kita perbesar ya. Nah, perintah untuk memasukkan repository adalah apt min cd-room spasi add. Nah, kemudian enter. Nah, karena DVD-nya tadi yang DVD 2 sudah dimasukkan, kita enter lagi sampai kembali ke pagar ya. Jadi di sini di sebelah kanan itu harusnya ada tulisan binary 2 ya. Nah, di sini ada tulisan binary 2 yang menandakan bahwa itu adalah DVD 2. Nah, selanjutnya kita back lagi, kemudian masukkan DVD 3, save. Nah, kemudian back, masuk lagi ke konsol, dan ketikkan lagi perintah yang tadi, apt min cd-room enter. Nah, untuk melihat apakah kita berhasil menambahkan DVD 1, DVD 2 dan DVD 3 itu nanti ada pengujiannya ya. Nah, di sini sudah selesai menambahkan DVD 3 ya. Ciri khususnya adalah di sini ada tulisan DVD binary 3.
Nah, untuk pengujiannya kita bisa mengetikkan perintah ini ya. Perintahnya adalah cat spasi /etc/apt/search list. Enter. Nah, nanti di sini ada kepotong ya. Nah, di sini ada Debian ya, ada 3 baris. Kemudian di sini ada binary 1, binary 2, dan binary 3 ya, yang artinya perpustakaan aplikasi dari binary 1, binary 2, dan binary 3 atau DVD 1, DVD 2, dan DVD 3 ini sudah ditambahkan, sehingga ketika kita akan mengetikkan perintah menginstal aplikasi bin9, nah, itu sudah bisa ya, karena perpustakaan aplikasinya itu sudah ada ya. Nah, enter. Nah, itu ya. Jadi di sini kalau hasil ketika kita akan menginstal aplikasi bin9 itu ada konfirmasi, do you want to continue ya, Y atau N. Jadi kalau kita ketikkan Y akan menginstal aplikasi bin9-nya, kalau N tidak akan menginstal aplikasi bin9-nya. Nah, jadi sudah selesai untuk menambahkan repositori DVD 1 sampai DVD 3-nya. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah membahas keempat konfigurasi dasar ya. Yang pertama adalah manajemen interface, kemudian yang kedua konfigurasi IP address, kemudian yang ketiga mengkonfigurasi DNS resolve, dan yang keempat adalah menambahkan repositori dari DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Nah, tadi untuk DVD 1 kan sudah ada ya secara otomatis, jadi kita hanya menambahkan DVD 2 dan DVD 3. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini tentang konfigurasi dasar pada sistem operasi Debian 9.4 atau konfigurasi dasar VPS. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang memang kurang jelas ya, atau masih ada yang kurang dipahami, bisa di chat ke WhatsApp atau bisa diketikkan di diskusi ya, ditanyakan di diskusi pada aplikasi sekolah.id. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.